Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala habibina wa ala qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin sidang jemaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentu senantiasa kita bersyukur dan tidak ada hentinya untuk kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh pemberian dan karunia-Nya begitu banyak dan begitu luas, la tuhsa, yang tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah telah tegaskan, jika kalian hendak menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, sungguh kalian tidak bisa menghitungnya. Dan memang Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk menghitung nikmat tersebut, karena itu di luar dari kemampuan kita. Yang Allah Subhanahu wa taala tuntut dan Ia minta kepada hamba-hambanya adalah agar senantiasa mensyukuri nikmat tersebut. Dan ketika kita bersyukur pun, kebaikan dan manfaatnya tidak menambah derajat dan kedudukan dan kemuliaan Allah, melainkan manfaatnya hanyalah kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, la in syakartum la azidannakum, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, jika kalian mensyukuri nikmat tersebut, maka kebaikannya kembali kepada diri kalian sendiri, dalam bentuk Allah Subhanahu wa taala menambah rezeki tersebut atau menambah keberkahan dari rezeki tersebut. Wala in kafartum min adzabil syadid, dan sebaliknya jika hamba itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga tidak menurunkan derajat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, melainkan mudarat dan keburukannya semata-mata kembali kepada hamba yang tidak bersyukur tersebut. Wala in kafartum inna adzabil syadid, dan jika kalian kufur, tidak mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan, sungguh azabku, kata Allah Subhanahu wa taala, sangatlah pedih. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan pada junjungan dan teladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Tersisa 2 bab lagi dalam pembahasan seputar sedekah. Pada pembahasan kali ini atau bab kali ini, yaitu bayanu atau bab bayani fadlil infaqi fi wujuhil khair, bab tentang penjelasan keutamaan berinfak pada perkara-perkara kebaikan atau pada tujuan-tujuan kebaikan. Sebagaimana kebiasaan muallif memulai dengan beberapa penggalan atau potongan-potongan ayat berkaitan dengan bab tersebut. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 219, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afu kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, ia mengisahkan tentang para sahabat atau beberapa orang dari kaum muslimin bertanya kepada Nabi SAW. Mereka bertanya kepadamu, madza yunfiqun, apa yang mesti mereka sedekahkan, atau harta apa yang mereka harus sedekahkan. Qulil afu, katakanlah kepadanya, sedekahkanlah kelebihan
dari harta kalian, yaitu kelebihan dari kebutuhan wajib kalian. Dan ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang ciri ibadur rahman. Ya, dalam surah Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri hamba Allah Subhanahu wa taala yang diistimewakan sebagai ibadur rahman adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu, yaitu orang-orang yang ketika mereka berinfak mereka tidak berlebihan. Ya, jadi sampai berinfak pun agama kita tetap memperhatikan dan memberikan peringatan untuk tidak berlebihan dalam berinfak. Berlebihan dalam hal ini adalah berinfak yang menyebabkan kelalaian terhadap kebutuhan atau kewajiban seorang, kewajiban seseorang. Sebagaimana dalam ayat ini dalam surah Al-Baqarah, Allah memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan sahabat kepada Nabi SAW bahwasanya apa yang harus kita infakkan dari harta kita. Maka Allah mengatakan kulil afu, katakanlah harta yang berlebih atau kelebihan dari kebutuhan wajib seseorang. Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikian itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan ayat kepada kalian la'allakum tatafakkarun, semoga kalian mengambil pelajaran. Maka ini menjadi kaidah asal. Kaidah asal bahwasanya seseorang berinfak itu dari kelebihan dari kebutuhan wajibnya. Artinya mendahulukan kewajibannya. Dalam hal ini ada termasuk kewajiban adalah hutang, termasuk kewajiban adalah nafkah wajib kepada keluarga atau orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Maka setelah kelebihan itu barulah kemudian dia infakkan setelah itu. Ada yang mengatakan bagaimana dengan Abu Bakar As-Siddiq? Apakah tidak termasuk dalam orang yang boros dalam bersedekah atau yusrifu, sebagaimana disebutkan dalam ciri ibadur rahman bahwasanya dia tidak berlebihan atau boros dalam bersedekah. Maka ulama kita memberikan beberapa ta'liqat atau penjelasan tentang hal tersebut. Pertama, bahwasanya seorang Abu Bakar adalah orang yang memiliki keimanan yang terbaik setelah Nabi SAW. Bahkan imannya law uzina bi imani hadhihi al-ummah la rajjaha imanu Abi Bakar. Kata Nabi SAW, sekiranya imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh umat ini, imannya Abu Bakar masih lebih berat. Menunjukkan hal yang wajar ketika dia berinfak dengan hal yang seperti itu. Alasan yang lain bahwasanya Abu Bakar adalah orang yang lihai dalam berbisnis, orang yang punya kemampuan dalam berjual beli, yang sehingga hartanya meskipun dalam satu momen dia infakkan semuanya, itu dengan mudah akan dikembalikan. Dengan mudah dia akan kembalikan lagi harta tersebut. Kemudian ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, aminu billahi wa rasulih, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Dan ini perintah infak digandengkan dengan perintah iman kepada Allah dan Rasulnya. Disebutkan urutan ketiga atau setelah perintah iman kepada Allah dan Rasulnya datang perintah Allah dalam bentuk perintah untuk seorang banyak berinfak. Dan kata para ulama kita, di antara pembuktian sidqu imanil abdi billahi wa rasulihi adalah al-infaq fi sabilihi. Salah satu pembuktian nyata seorang yang betul-betul keimanannya kepada Allah dan Rasulnya adalah ketika dia buktikan dalam bentuk infak
di jalan kebaikan atau di jalan Allah dan Rasulnya. Makanya Allah perintahkan wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi, dan infakkanlah dari apa yang kalian saling mewarisi di dalamnya, itu harta. Artinya harta yang mustakhlafin. Nah, orang yang meninggal akan mewariskan kepada generasi atau ahli waris yang ada di belakangnya, atau menyerahkan kepada yang lain dalam bentuk wasiat atau cara yang halal yang lainnya. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Karena sesungguhnya orang-orang yang beriman wa anfaqu, dan berinfak, ini digandengkan ya, karena memang as-sadaqah, kata para ulama kita, berasal dari kata as-sidq, artinya kejujuran ya, kejujuran iman ya. Seseorang yang betul-betul ia bisa ringan dalam bersedekah, itu adalah sebuah pembuktian kejujuran iman ya, karena pertama dia berkaitan dengan perkara yang dicintai secara tabiat, yaitu harta. Nah, secara tabiat seseorang lebih senang kalau bertambah hartanya ya, dan merasa berat ketika berkurang ya. Tetapi seseorang yang berinfak, meskipun secara materi ada yang berkurang dari hartanya, tetapi keimanannya bahwasanya tidak berkurang ya, justru akan bertambah. Dan inilah makna atau bukti dari keimanan ya. Walladzina anfaqu ya wa anfaqu falladzina amanu minkum wa anfaqu, dan orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga gemar bersedekah, lahum ajrun kabir, baginya pahala yang besar ya, baginya balasan yang besar. Nah, kemudian ayat berikutnya, wa anfiqu mimma razaqnakum, dalam surah Al-Munafikun yang kita bacakan tadi. Nah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Iya, di antara yang Allah wanti-wanti untuk segera dan banyak dilakukan, nah, sebelum datangnya kematian, adalah sedekah. Nah, karena dia akan menjadi salah satu dari buah penyesalan nanti, atau poin yang akan banyak disesali oleh manusia nanti di akhirat, adalah banyaknya peluang sedekah yang terlewatkan bersamaan dengan adanya kemampuan. Iya, karena sebenarnya setiap kita punya kemampuan untuk bersedekah sesuai kadar kemampuan kita. Iya, tetapi kebanyakan peluang-peluang itu terlewatkan. Iya, kebanyakan kesempatan-kesempatan itu terlewatkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkan memang dari sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada kalian, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum kematian mendatangi salah seorang di antara kalian. Kenapa? Karena kesempatan itu telah berakhir. Nah, kesempatan akan berakhir untuk mendapatkan keutamaan, bahkan seluruh amalan ia bisa berakhir kesempatan untuk berbuat ketika kematian itu telah tiba, telah datang kepada salah seorang di antara kita. Fa yaqulu rabbi laula akhartani, maka barulah kemudian dia mengatakan ya, dan menyesali. Nah, dan ini sepertinya baru-baru saja dicabut nyawanya, atau baru-baru saja dia dicabut ruhnya, sudah timbul penyesalan. Iya, fayaqula, nah, langsung dia mengatakan laula akhartani. Ya, jadi dari sunan redaksi ayat, nah, sepertinya dia baru saja dicabut nyawanya. Iya, karena seseorang ketika sudah lepas ruhnya dari jasadnya, itu sudah diperlihatkan kepadanya hakikat dari semua apa yang telah diinformasikan oleh Allah dan Rasulnya dari Al-Quran dan Sunnah ya, tentang balasan-balasan itu. Maka iya, dalam redaksi ayat ini, seseorang baru saja dicabut iya nyawanya, dia sudah timbul penyesalan di dalam dirinya, pada dirinya. Dan di antara poin penyesalannya
Iya, secara khusus. Nah, iya, ada disebutkan secara umum dan satu disebutkan secara khusus, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa yaqulu rabbi laula akhartani." Seseorang yang telah dicabut nyawanya, telah meninggal, iya, dia akan mengatakan, sekiranya, duhai sekiranya Engkau ya Allah menangguhkan ila ajalin qarib, menangguhkan kematianku barang waktu sejenak saja. Ya, sekiranya bisa ditangguhkan kematianku meskipun hanya sejenak atau sebentar lagi, beberapa menit atau 1-2 menit saja. Apa yang dia sesali, apa yang dia ingin kerjakan, sekiranya diberikan kesempatan, iya, beberapa menit atau bahkan kurang dari itu untuk, iya, mendapatkan kesempatan hidup lagi, fa as-saddaq, iya, dia menggunakan penekanan pasti. Nah, tidak sekedar mengatakan fa atasaddaq. Nah, menggunakan penekanan fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Maka saya pasti akan bersedekah dan pasti saya akan menjadi orang yang saleh. Secara umum, iya, semua kelalaian dalam melakukan amal-amal soleh akan menjadi sebuah penyesalan nanti di akhirat. Semua kelalaian-kelalaian kita akan menjadi buah penyesalan nanti di akhirat. Dan secara khusus dalam ayat ini disebutkan tentang sedekah, yang menunjukkan bahwasanya dia termasuk perkara yang akan banyak orang yang menyesal nanti di akhirat dikarenakan kelalaian dalam bersedekah. Kelalaian dalam bersedekah. Kenapa? Karena setiap kita pada hakikatnya punya kadar kemampuan untuk bersedekah. Nah, punya kadar kemampuan untuk bersedekah, dan peluang di hadapan kita, kesempatan di hadapan kita selalu terbuka untuk kita bisa bersedekah, namun sangat sedikit peluang-peluang itu kita manfaatkan. Maka ini akan menjadi sebuah penyesalan nanti di akhirat. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai kadar kemampuan kalian. Dan ini kaidah secara umum dalam agama kita, bahwasanya takwa itu diikat dengan istita'ah. Nah, kapan di luar dari batas kemampuan, maka kita tidak akan dibebani untuk melakukan sebuah perintah dalam agama ini. Ya, makanya dalam ibadah, nah, puasa itu diwajibkan pada yang mampu. Nah, yang sudah tidak mampu karena sakit atau sudah tua rentah, itu dimaafkan dan diganti. Haji lebih khusus lagi, setiap penyebutannya selalu diikat dengan istita'ah. Dan apa saja dari perintah agama itu semuanya diikat dengan istita'ah, kemampuan. Kapan di luar batas kemampuan tidak bisa dilakukan, maka agama tidak memberikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini kembali kepada kaidah lagi, ya, dalam surah Al-Baqarah, di akhir surah Al-Baqarah Allah tidak akan, ya, menguji, memerintahkan kepada seorang hamba satu perintah illa wus'aha, kecuali, ya, sesuai batas kesanggupannya. Nah, wasma'u, dan dengarkanlah, wa ati'u, dan taatlah, nah, kepada Allah dan Rasulnya, wa anfiqu, dan berinfaklah, khairan li anfusikum, ya, karena sesungguhnya itu adalah kebaikan untuk diri kalian. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, dan barang siapa yang diselamatkan dari asyuh, nah, dari kikir. Asyuh di atasnya lagi kikir. Nah, kalau al-bakhil dalam bahasa Arab, al-bakhil itu kikir kepada orang lain. Kalau asyuh itu sudah sampai kikir kepada dirinya sendiri. Nah, dan termasuk di antara makna kikir terhadap dirinya sendiri adalah ketika dia tidak mau berinfak. Nah, tidak mau bersedekah, karena sesungguhnya sedekah adalah pemberian untuk diri kita sendiri. Faulaika humul muflihun, dan barang siapa yang diselamatkan
oleh Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan dari kebakhilan terhadap dirinya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang sungguh beruntung. Kemudian terakhir ayat yang dicantumkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang bersabar dalam mengejar dan untuk meraih wajah Allah Subhanahu wa taala, wa aqamus shalah, dan mengerjakan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan dari sebagian dari apa yang kami telah rezekikan kepada mereka, sirra wa alaniyah, baik dalam kondisi sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan dia membalas atau mengganti, membalas satu keburukan dengan kebaikan. Ulaika lahum uqbad dar, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan tempat kembali yang terbaik di akhirat. Dalam ayat ini disebutkan bahwasanya orang-orang yang berinfak kelak akan mendapatkan tempat kembali, atau salah satu di antara golongan manusia. Ini beberapa golongan manusia. Pertama, orang-orang yang sabar dalam mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang menjaga salat, orang yang berinfak, dan orang yang membalas suatu sikap yang kurang baik. Dan ini juga ciri dari ibadur rahman, bahwasanya ketika dia mendapatkan perlakuan yang kurang baik, maka dia tidak spontan kemudian membalas dengan hal yang sama, tetapi justru dia berupaya untuk membalas dengan yang lebih bijak dan lebih baik. Idfa' billati hiya ahsan, balaslah dengan cara yang lebih baik. Maka bagi mereka adalah tempat kembali nanti di akhirat, merupakan tempat kembali yang terbaik. Itu beberapa penggalan, dan tentu sangat banyak ayat-ayat tentang sedekah di dalam Al-Quran, sangatlah banyak dengan berbagai macam model redaksinya, menunjukkan ini adalah perkara yang sangat penting dalam agama kita. Dan selanjutnya beberapa hadis yang kita sebutkan sebagai hadis yang mewakili bab inilah. Hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin", tidak ada satu hari pun yang dilalui oleh seorang hamba, yusbihul ibadu fihi, tidak ada satu hari pun yang mana seorang hamba berada di pagi hari pada hari tersebut, illa fihi malakani yanzilan, kecuali dalam hari tersebut atau di pagi hari tersebut ada dua malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, lalu berkata salah satu di antara kedua malaikat tersebut, dalam doanya dia mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, berikanlah ganti kepada siapa yang bersedekah. Ini doa malaikat tiap hari. Makanya sering kita mendapatkan motivasi dari para ulama kita, para asatidzah kita untuk merutinkan sedekah subuh atau sedekah pagi, untuk mendapatkan doa ini, doa malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, berikanlah ganti kepada setiap yang berinfak, yaitu di pagi itu atau di subuh hari itu, ganti dari apa yang dia infakkan. Tentu ini keutamaan besar. Meskipun ini amalan sunnah, tentu tidak berdosa yang tidak berinfak, tetapi secara keutamaan ini adalah keutamaan yang sangat besar, dan tentu ini bagian dari asbab, atau bahkan abwabir rizq, sebab-sebab kemudahan rezeki seseorang. Dan memang infak telah terbukti bahwasanya dia di antara
pintu rezeki yang paling besar. Salah satunya lewat doa malaikat. Ya, orang yang senantiasa rutin berinfak di setiap harinya, khususnya di pagi hari atau di subuh hari, maka dia setiap harinya didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan doa itu tadi. Ya Allah, berikanlah ganti kepada setiap yang berinfak di pagi tersebut. Wa yaqulul akhar, dan malaikat yang satunya juga setiap hari bertugas ya, atau turun ke bumi ini dan juga senantiasa mengulangi doanya di setiap harinya. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan dirinya di pagi hari itu atau di subuh hari itu tidak berinfak, kerusakan pada hartanya atau kehilangan berkah pada hartanya. Tinggal mana yang kita pilih dari doa malaikat atau dua malaikat tersebut. Itu hadis yang pertama. Ini tentu bahan motivasi, menjadi bahan motivasi bagi kita untuk tidak melewatkan keutamaan tersebut. Hadis yang berikutnya juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, bahwasanya hadis ini adalah hadis qudsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi unfiq alaik. Ya ibadi unfiq alaik. Wahai hambaku, berinfaklah maka aku akan berinfak kepadamu. Ini disebut dengan asyart wa jawab asyart. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang ketika dilakukan pasti akan mendapatkan balasan, pasti akan mendapatkan jawaban, terpenuhi syaratnya akan diberikan balasannya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat, berinfaklah aku akan berinfak kepadamu. Dan ini juga termasuk bagian dari contoh dalam kaidah al-jaza'u min jinsil amal, bahwasanya setiap amal itu akan dibalas sesuai dengan jenisnya. Seorang yang berinfak, memberi kepada sesama manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan pemberian Allah yang tentu jauh lebih baik lagi daripada pemberian kita kepada sesama manusia. Dan sesuai juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu, bahwasanya apa saja yang kalian infakkan dari sesuatu, dari kebaikan yang kalian miliki, fahuwa yukhlifu, pasti Allah yang akan menggantikan. Pasti Allah akan menggantikannya. Ini keutamaan. Sedekah adalah ibadah yang pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang lebih baik. Dan Allah dalam membalas secara umum semua kebaikan hambanya akan dibalas dengan balasan yang lebih baik. Dan Allah yang dahulu memberikan sebagaimana dalam firman-Nya, idfa' billati hiya ahsan, balaslah dengan yang lebih baik. Itu Allah praktekkan, contohkan dalam segala bentuk balasannya. Semua kebaikan yang kita kerjakan itu tidak ada yang setara dengan apa yang kita kerjakan. Semuanya lebih. Semuanya lebih balasan Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan apa yang kita berikan. Termasuk contoh nyata adalah sedekah yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji kelipatan yang sampai 700 kali lipat dari setiap sedekah yang kita sedekahkan. Kemudian lanjutan dari hadis tersebut, waqala Rasulullah sallallahu bersabda, wa yadullahi mali'un la yaghidha nafaqatun yasaha'il laili wan nahar. Dan tangan Allah itu mali', tangan Allah itu penuh dengan kekayaan, penuh dengan kebaikan,
la yaghidhuha nafaqah saha'il laili wan nahar. Iya, tidak berkurang, iya, dikarenakan pemberian Allah terus mengalir di siang dan malam harinya, dan itu tidak mengurangi sedikit pun dari kekayaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, tentu penggalan ini menyebutkan satu di antara sifat khabariyah, sifat yang diinformasikan tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah memiliki tangan. Akan tetapi kembali kepada kaidah dalam memahami sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya. Tidak ada yang serupa dengannya, tidak boleh dibayangkan dan dimisalkan dengan makhluk apapun. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya, tetapi kita meyakini secara teks bahwasanya Allah memiliki tangan dan Allah memiliki kekayaan yang tidak berkurang sedikit pun, meskipun siang dan malam, sepanjang siang dan sepanjang malam itu terus mengalir pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum, tidakkah kalian perhatikan, ma anfaqa mundhu khalaqas samawati wal ard. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kalian perhatikan, tidakkah kalian bayangkan bagaimana kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala sejak atau telah berinfak, telah memberikan pemberian kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya, mundu, sejak khalaqas samawati wal ard, sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Sejak mulai ada makhluknya, Allah terus alirkan kepadanya rezeki dan kebaikan. Fa innahu lam yaqdi ma biyadihi, fa innahu lam yaqdi ma biyadihi. Sesungguhnya tidak berkurang sedikit pun apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan pembahas tentang akidah lagi, dan adalah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala itu berada di atas air. Wa biyadihil mizan, dan di tangannya lah keadilan, timbangan. Yakhfidu wa yarfa', dia yang merendahkan, dia pula yang meninggikan. Segala keputusan ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengatur segala sesuatu dengan seadil-adilnya dan penuh hikmah. Allah mengangkat sebagian, Allah memuliakan sebagian, Allah melebihkan rezeki sebagian, dan sebagiannya direndahkan, sebagiannya diberikan keterbatasan, dan seterusnya. Semuanya adalah berdasarkan atas mizan, timbangan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Maka tentu sangat jelas faedah dari hadis ini, bahwasanya seorang hamba tidak boleh ragu dalam berinfak, tidak boleh ragu akan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pemurah, Maha kekayaannya tidak berkurang sedikit pun, meskipun seluruh makhluk diberikan seperti langit dan bumi, atau bahkan 2 kali lipat daripada itu, tidak mengurangi sedikit pun kekayaan yang ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallam, ya ibn Adam, innaka in tabdhul fadla khairun laka. Wahai manusia, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya jika engkau berikan, jika engkau infakkan, keluarkan dari kelebihan dari harta yang kalian miliki, khairun laka, sesungguhnya itu adalah sebuah kebaikan untuk kalian. Dan hadis ini juga menyebutkan bahwasanya yang terbaik dari sedekah yang kita lakukan adalah dengan kelebihan dari harta kita dari kebutuhan wajib. Wa in tumsikhu syarrul lak, tetapi jika kalian menahan dari kelebihan harta yang kalian miliki, itu adalah akan menjadi sebuah keburukan untukmu.
wala tulamu ala kafaf, dan ya kalian tidak akan hina, tidak akan dicela dikarenakan kafaf ini hidup pas-pasan. Nah, kalian tidak akan rendah dan hina di mata Allah Subhanahu wa taala dikarenakan al-kafaf. Kata penulis, al-kafaf ya ma kaffa 'anil hajati ila an-nasi ma al-qana'ah, la yazidu ala qadri al-hajah, yaitu ketika seorang memiliki kekayaan sebatas kebutuhan, atau biasa bahasa kita pas-pas. Nah, tapi itu tidak akan menjadi sebab seorang akan hina dan rendah di mata Allah Subhanahu wa taala. Wabda biman ta'ul, dan mulailah pemberian itu, sedekah itu mulai dari orang-orang yang terdekat, sebagaimana pernah kita bahas dalam satu bab khusus bahwasanya sedekah terbaik adalah kepada orang-orang terdekat. Wal yadul ulya, dan ini kalimat yang masyhur, tangan yang di atas, khairun minal yadis sufla, itu lebih mulia, lebih baik daripada tangan yang di bawah. Iya, tangan yang memberi tentu lebih mulia daripada tangan yang menerima. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Kemudian hadis berikutnya, dan mungkin ini jadi penutup, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Asma binti Abi Bakar, putri dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Qalat, beliau meriwayatkan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku, la tuki fayuka alaik, wahai Asma, janganlah engkau menahan, atau wika, wika artinya pengikat, janganlah engkau menahan, mengikat, sehingga janganlah engkau menahan hartamu untuk tidak diinfakkan, sehingga Allah Subhanahu wa taala juga pun akan menahan pemberiannya kepadamu. Dan dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, anfihi au andihi au anfiqi, tiga kalimat yang semakna, sedekahkanlah, keluarkanlah, infakkanlah, wala tuhsi, dan jangan hitung-hitungan, jangan menghitung-hitung, fayuhsi Allahu alaik, sehingga Allah pun hitung-hitungan denganmu, atau menghitung-hitung apa yang akan Dia berikan kepadamu. Wala tu'i fayu'i Allahu alaika, dan janganlah kamu simpan-simpan dari apa yang kelebihan yang engkau miliki, maka Allah pun menyimpan dan menahan pemberiannya darimu. Ini luar biasa, dan sangat banyak hadis-hadis Nabi SAW yang memberikan motivasi pada umatnya dalam hal bersedekah. Dan memang ini perlu latihan. Perlu latihan setiap kita, melatih jiwa kita untuk betul-betul melakukan hal ini dengan keimanan, karena tentu ini butuh proses untuk melatih jiwa kita yang secara tabiat adalah condong kepada harta, maka perlu untuk dilatih agar ketika kita berinfak, betul-betul berinfak dengan ihtisab. Dan tentu salah satu jalannya, dan itulah bahkan itu adalah jalan yang terbaik untuk melatih atau proses menjadikan jiwa kita atau diri kita ini adalah orang yang ringan dalam berinfak, tentu adalah dengan banyak membaca, banyak membuka, menelaah dan mendengarkan tentang beragam motivasi yang Nabi SAW sebutkan tentang sedekah. Dan ini terbukti, Nabi SAW memberikan motivasi tentang sedekah ini begitu banyak dan begitu bervariasi, begitu banyak janji yang Nabi SAW sebutkan sebagai keutamaan bagi orang-orang yang bersedekah. Ini menunjukkan bahwasanya amalan ini tidak ringan. Amalan ini bukan sesuatu yang ringan, sehingga Nabi dengan berbagai metode, dengan berbagai cara, dengan berbagai redaksi bahasa,
gaya bahasa yang digunakan oleh Nabi SAW untuk kemudian bisa meluluhkan dan menyentuh hati para sahabat yang mendengarkan secara langsung, dan kepada umatnya di kemudian yang akan membaca dan akan mendengarkan wasiat-wasiat tersebut. Sehingga ini menunjukkan hal yang harus untuk dilatih jiwa kita untuk kemudian bisa gemar dalam bersedekah, dan tentu adalah banyak berdoa meminta tolong pada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan orang-orang yang kuat dan keimanan teguh dalam melakukan amalan yang mulia ini. Dan amalan ini sederhana, bisa dikerjakan dengan waktu yang fleksibel dan dengan kadar yang juga sesuai kadar kemampuan kita masing-masing. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal yang keliru itu dari keterbatasan secara pribadi, dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.